Nah, oke semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Oke, ya ntar foto ya. Kita semua ya. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih saudara sekalian, sudah saya foto yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang sehat-sehat. We start the lecture today. I would like to share screen. We now talk about synthetic seed or artificial seed. Yeah, artificial seed. I think you know, or you familiar, or you have read this topic about the artificial seed. Oh, sorry, the artificial seed. Okay, this is artificial seed. I change little bit the picture as in a group for make better, yeah. This is synthetic seed or artificial seed. As the name is not really seed, it's only synthetic, it's only artificial. If we look at the natural seed, you can imagine they have endosperm, they have a coat, yeah, they have embryo, they have what else? Of course, a lot of compound, yeah, in the natural seed. But we now talk about the synthetic seed. This is of course different. What is the embryo of artificial seed? You can use this as somatic embryos, or you can use shoot tip, or you can use propagule, and then you can coat with this material. Of course, after this, you can also insert in this artificial seed as nutrient, sucrose, yeah, and then also plant growth regulator, everything, or probably pesticide, probably mycorrhiza, yeah. Mycorrhiza is also, you can insert in this artificial seed. So this artificial seed coated by this kind of compound, usually using the sodium alginate, and then they'll be solid, and then as coat, ya, sebagai jaket gitu ya. And then after this you can store, Anda bisa simpan for several weeks, even several months, ya, according to the your composition and also your research about your product. And then this is you know, inside this is not embryo but shoot, ya. What is lateral shoot of potato, yeah, lateral shoot of potato, and then insert in this. And then this is also a similar type of synthetic seed. Inside this is embryo of anggrek, yeah, orchid, yeah. Yeah, this is synthetic seed.
Okay, and then if we talk about seed, it is natural seed. Yeah, this natural seed, monocotyledon, gymnosperm, and then angiosperm. Yeah. If we talk about monocotyledon, you notice there's a content of seed coat, yeah, seed coat, and then many variety of seed coat in the plant, yeah, the plant, and then also inside this is endosperm. This is you familiar with this seed? This is corn seed, benih jagung, ya. And then you see here the seed cotyledon, and then embryonic shoot, yeah? And then of course they also embryonic root, yeah, shoot and root here, endosperm. Here also gymnosperm like this. This is a megasporophyte, and then root, of course, is different with monocotyledon. Yes, and then this is cotyledon, and then embryo. This is all embryo. Different. And then you remember this cotyledon, this embryo, first leaf, and then embryonic root, and then also the two of cotyledon, yeah, the cotyledon. Yeah. If I ask you, is there also dicotyledon? Apakah ada endosperm di dalam tanaman? Adakah endosperm di tanaman? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawabkah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Karena Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada, Mas? Karena untuk pembentukan kotyledonnya sendiri. Jadi pernah ada maksudnya? Ya, pernah ada. Sebelumnya kan ada endosperma, dan itu dibuat untuk pembentukan salah satu bagian dari biji kotyledon. Jadi endosperm jeruk itu habis, ya, habis beberapa hari setelah endosperm itu ada, dan kemudian dipakai dipakai untuk pertumbuhan embrio, ya, dipakai pertumbuhan embrio, termasuk juga kotyledon, ya, kotyledon. Jadi ada, tapi setelah itu habis, habis. Oke. Nah, kemudian saudara sekalian, ini adalah ini, ya, seed dari beberapa contoh monocotyledon dan gymnosperm serta dicotyledon. So, seed are the reproductive product of higher plant. Jadi ini keywordnya is a reproductive product. Ya, artinya reproductive product is seed is the result of the crossing, ya, after pollination, crossing between gamete and then produce seed, so it will be
variation among seeds in the plant. And then seed is also contain seed coat, jaketnya gitu, penutupnya gitu sebagai lapisan pelindung lapisan pelindung dari endosperma atau cotyledon dan juga embrio ada pelindungnya. That seed coat. There is a seed product of fertilization. Fluid gamete fused to embryo. Embryo. It's important if we compare with now artificial seed. Artificial seed is not a product of fertilization, but seed is a product of fertilization. Fertilization. Nah, ini adalah the scheme phase of embryogenic development zygotic after pollination and to germination. So if we have this picture, is my cursor. This picture, and we have abscess and ordinate day of from pollination, and then desiccation tolerant. So after where is my probably I have to make this what is this? I can't. Okay. Okay. If we have desiccation tolerant here, and then we have days after pollination here. So after pollination, the embryo will be developed, like this. And this period will be a reserve of deposition, mengumpulkan bahan-bahan di material di dalam benih. And then of course we will sigmoid like this, and then after maximum, of course will be maximum size, also maximum age, maksimum umur maupun maksimum ukuran. And then after this will be maturity, mature, and then the seed is ready to be stored, ready to be stored. So probably here they have relative humidity relative humidity for store, sehingga dia bisa disimpan long time. Nah, kemudian di sini setelah melalui fase storage, they really have the place in the high relative humidity will be inhibition, menyerap air di sini. And then setelah itu ada radikalnya muncul, akar pertama itu muncul. Kemudian setelah akar muncul, kemudian tunasnya muncul. Nah, di sini baru dia mobilisasi reserve yang dikumpulkan tadi. Kalau jagung tentu dari endosperm, kalau taman dibentuk tentu dari cotyledon, dari cotyledon. Muncullah kemudian tunasnya, dan
apa namanya germination ya, berkecambahan. Jadi ini adalah proses bagaimana benih itu berkembang dari mulai kemudian penyimpanan dan germination, berkecambahan. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Oke. Oke, jadi itu yang terkait dengan perkembangan biji. Ya. Nah, how to mobilize the start ya during the germination. This is the example in corn again ya, in corn, benih jagung. I think you know this picture, embryo absorb water ya, imbibition and the germination processes begin. Mulailah proses germination ya, di embrio start, dan ini ada yang namanya disebut lapisan aleuron. Apa yang terjadi pada saat benih itu mulai mengabsorb water, maka ada diffuse gibberellin ya, dari ini ke lapisan aleuron ya. Dari ini ke lapisan menghasilkan gibberellin ke lapisan aleuron. Apa yang terjadi? And then the cell in the aleuron layer responds by releasing digestive enzyme such as alpha amylase. Jadi dengan munculnya asam gibberellin ini, lapisan aleuron ini akan merespon dan memproduksi alpha amylase. Kemudian alpha amylase, of course, they will hydrolyze sugar menjadi gula-gula sederhana ya. Jadi ini proses-proses metabolisme sehingga dia dan berkembangkan reserve yang dia kita ketahui ya, bagaimana gibberellin, kemudian lapisan aleuron, kemudian alpha amylase, kemudian menghidrolisasi pati gula ya, di sini menjadi gula-gula sederhana dan dimanfaatkan oleh tanaman. Sehingga prosesnya demikian ya, ada Kia3 menghasilkan alpha amylase. Dari start ini dengan alpha amylase menjadi glukosa dan kemudian kembali ke di sini dimanfaatkan oleh embrio, sama seperti ini ya, di engine kemudian dimanfaatkan oleh embrio ya, begitu sehingga dia berkecambah. Karena itu dia perlu water ya supaya berkecambah. Kalau tidak ada water, RH-nya rendah, tidak bisa not able to hydrolyze the start to the simple sugar for metabolism of embryo ya. Gitu. Ada pertanyaan? Okay. Now we talk about synthetic seed. Synthetic seed is artificial seed. Yeah. It's a seed like structure, mirip seperti seed, seperti biji, seperti benih ya, derived from somatic embryos, ya, embryos under the in vitro condition after encapsulation with hydrogel, ya.
Jadi di sini ada somatic embryos yang nanti ternyata dapat diganti ya. We can replace the somatic embryos ini with lateral shoot or everything any propagule ya, and then encapsulated, dikapsulasikan menggunakan hydrogel. Yeah, hydrogel. So we talk about hydrated synthetic seed, ya. Karena dikut dengan hydrogel. Ini gambarnya ya, sama seperti tadi itu, di dalamnya sudah ada embrio atau propagule lain ya, propagule seperti ini. Jadi ini udah sangat mirip gitu ya dengan natural seed. Oke, natural seed. Nah, apa bedanya sekarang ya? What is the difference between synthetic seed and natural seed? Ya. Natural seed, I think you still remember how seed is produced, yeah. From this is flower, and then this that's embryo, and then also pollen grain here, stigma, pollen tube, sperm, yeah. This is we call it, I think you remember about double fertilization. About double fertilization. Siapa yang bisa menerangkan tentang double fertilization masih ingat? Itu ada gambarnya. Double fertilization, ada yang masih ingat? Apakah masih ingat tentang double fertilization? Pada ya. Jadi apa namanya, bakal biji itu kemudian membelah 3 kali ya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8. Kemudian yang lain mati, tinggal satu, kemudian dia membelah somatik ya, menjadi 2, menjadi 8. Kemudian dari 8 itu 3 di sini sinergit, kemudian egg ya, kemudian di sini ada 2 inti polar ya, kemudian di sini adalah antipodal ya, ada 2, 3, 6, 8. Nah, kemudian sementara itu sperm itu dari 1 menjadi 4, menjadi 4, itu meiosis ya, meiosis, kemudian dari meiosis, terus dari meiosis kemudian setiap satunya tadi membelah mitosis dari 2. Sehingga satu sperm itu ada 2 sel ya, yang satu menyerbuki egg ya, yang satu menyerbuki endosperm menjadi triploid, itu yang disebut sebagai double fertilization. Jadilah embrio di sini, kemudian dia punya endosperm, kemudian jadi natural seed. Ini proses yang Anda sudah ketahui sejak lama ya. Nah, kalau synthetic seed tentu different. If you have callus and then regression to the plant lab, of course they will produce embryo. This embryo and then encapsulated become
synthetic seed. The synthetic seed, of course, they contain of the somatic embryo and then artificial coat, artificial endosperm. Endosperm. You can insert everything in the endosperm. As I talked, you can insert nutrient, macro or micronutrient, and then vancomycin, and then pesticide, and then of course sugar also is beneficial for this synthetic seeds, but sugar also the source of contamination. This also we have to take into consideration. Ada pertanyaan? Jelas? Ada yang tidak jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau nanti tidak jelas langsung saja ya. Just raise your hand, interupsi saya untuk saya jelaskan. Ini perbedaan antara synthetic seed dan natural seed ya. Perbedaan antara synthetic seed dan natural seed. Synthetic seed is natural seed, this is synthetic seed or artificial seed. And this synthetic seed were first introduced in the 1970s ya, as novel analog to the plant seed. Jadi sudah ada sejak tahun 1970 ya. Anda tentu masih belum lahir ya. Saya sudah berapa 8 tahun. The production of synthetic seed is especially useful ya. For plant which do not produce viable seed. Jadi kalau tanaman ternyata tidak bisa memproduksi biji, tapi kita perlu membuat perbanyakan menggunakan biji. So this kind of technology you can consider to use ya, synthetic seed. You can make synthetic seed sebagai ganti dari natural seed. Kira-kira tanaman apa yang tidak bisa memproduksi seed? Ada yang bisa ada yang bisa menyampaikan tanaman apa yang tidak memproduksi seed dan penting ya, dan penting untuk kita dan perlu untuk kita buat synthetic seed. Manggis, Pak. Manggis nggak ada seednya. Manggis. Ya manggis. Oh ya. Ada kan? Ada tapi nggak bisa. Synthetic seed kan. Umpamanya pernah dengar paculi. Paculi tanamannya di Aceh, ada yang dari Aceh. Nilam. Tahu nilam ya? Nilam Ya, Pak. Parfum parfum produk ya, untuk campuran parfum. Dia tidak pernah menghasilkan biji umpamanya. So you need synthetic seed you can use ya. Also many forestry plant ya. Banyak sekali forestry plant can produce seed, but is very important ya. It is very important. We can be used propagate by cutting ya, menggunakan stek ya. Tapi this is the alternative technology to use synthetic seed ya. Especially for plant do not produce viable seed. Kalaupun produksi seednya tidak pernah menghasilkan, tidak pernah viable, tidak pernah menghasilkan tanaman, tidak bisa berkecambah gitu ya. Gitu. Nah, synthetic seeds are small size.
and this provide further advantages in storage, handling, shipping, and planting. Jadi tentu ini sangat sangat penting untuk diketahui gitu ya. Jadi bisa, walaupun nanti kita bicarakan terkait storage, dan ini sangat sulit juga gitu ya. Salah satu limitation adalah bagaimana dia bisa menyamai natural seed can store in long time, but a lot of challenge ya. Simplicity in the case of storage. Yeah. Nah, of course, karena dia diproduksi dari somatic embryos, so genetically identical ya, jadi identical. Karena melalui discard step, melalui embryo somatik yang berasal dari sel somatik, so will be genetically identical ya, identical. Jadi seperti kalau Anda membuat synthetic seed itu seperti Anda membeli benih hibrida F1, umpamanya skyrocket dari kalau skyrocket itu kita bicara tentang melon ya, tentang melon itu F1-nya sama persis, ya sama persis. Benarkah kalau F1 itu sama persis benihnya? Benar apa tidak? Benar Pak, seharusnya benar. Benar ya. Kenapa benar? Kenapa benar? Karena dia itu homogen Pak. Homogen atau homosigot? Homogen heterozigot. Homogen heterozigot, benar. Tergantung juga sih Pak. Homogen heterozigot itu kalau embryo somatik, homogen heterozigot. Tetapi kalau seed heterozigot ya sama ya. Heterozigot dan homogen ya, oke, benar sama sorry. Benar, Anda benar ya, sama dengan itu ya. Dia adalah homogen dan heterozigot karena disilangkan dari tanamannya yang homozigot ya, homozigot menjadi heterozigot, tapi dia homogen sama semua. Nah, kemudian yang kedua adalah embryos packaged with food supplies, hormone, and biodegradable protective coat. Jadi embrio tadi itu yang kita hasilkan dari yang somatic embrio tadi itu dikemas gitu ya, bersama-sama dengan supply nutrien ya, kemudian mikro maupun makronutrien, kemudian juga zat pengatur tumbuh, juga gula gitu ya, hormon gitu ya, kita bisa beri IAA, bisa beri GA3 di situ ya, dan biodegradable karena itu berasal dari sodium alginat ya, yang solidkan dengan zat kimia CaCl gitu. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa membuat synthetic seed. Nah, yang ketiga tadi itu identical plant produce which may lessen ya. Karena identik maka tanaman itu pada saat panen akan lebih murah gitu ya, in the term of cost labor gitu ya, itu relatif lebih murah. So these three characteristic of this synthetic seed. And then synthetic seeds encapsulated somatic embryo should is not only somatic embryos but also should but cell aggregate or any other tissue that can be used for sowing. Asal nanti pada waktu di sowing itu, pada waktu disebar itu
ya, disebar itu dapat bercambah menghasilkan tanaman ya, bisa bisa dikemas, kemudian bisa di store ya, bisa disimpan dan bisa ditumbuhkan secara ex vivo ya, ex vivo ya, atau ex vitro ya, ex vitro. Nah ini contohnya. Nah, ini tadi perbedaannya antara artificial seed, natural seed. Kalau artificial seed, this is somatic embryos, yeah. Of course, also contain artificial endosperm, and then also we make artificial seed coat, yeah, artificial seed. If a natural seed, this is cotyledon, and that is embryo, and this is seed coat. More or less the same, yeah. Because we meniru ya, this is only meniru natural seed seperti apa, kemudian kita bikin artificial seed, dan ini tentu sangat penting kita ketahui the difference. Nah, terus sekalian, in the production of synthetic seed, an artificial endosperm is created within the encapsulation matrix. Tadi kita buat artificial endosperm. Kemudian the encapsulation matrix is hydrogel made of natural extract from seaweed, ya bisa seaweed, bisa agar-agar, bisa agar, atau karakinan atau alginat. Ya. Kemudian is also from plant, ya, contohnya ada ini, ada teragakan, ya. Kemudian ada seed gum, ada guar, ada locust bean gum, ada tamarin, itu juga mengandung semacam gel begitu ya. Kemudian juga we can also produce for encapsulation matrix ini dari mikroorganisme untuk menghasilkan dextran, ada gelan, ada santan, gum gitu ya. Dan itu adalah bahan-bahan yang bisa dipakai untuk membuat encapsulation matrix ini, ya, encapsulation ya. Kemudian this compound will gel, memadat begitu setelah when mixed with or drop into appropriate electrolyte ya, ada copper sulfate, ada kalsium chloride, ada amonium chloride gitu ya. Jadi kita membuat larutan ini dulu, larutan tentu belum memadat ya. Kemudian larutan ini dicampur dengan propagul tadi, somatic embryo tadi, kemudian diteteskan ke dalam di dalam larutan ini ya. Ini elektrolit ya. Sehingga dia betul-betul bisa memadat. Oleh karena itu, the strength of gel itu depend on the concentration of this material and also concentration of this electrolyte and also time. How long this matrix ini kita rendam di dalam elektrolit ini. Jadi itu ada exchange, ion exchange ya, ion pertukaran ion gitu ya, yang menyebabkan dia terus kemudian memadat. Gitu. Kalau terlalu padat tentu di dalamnya tidak bisa berkembang gitu ya, tidak bisa pada saat tunasnya mau tumbuh tidak bisa mendorong gelingnya itu supaya pecah gitu ya. Tapi kalau terlalu lembek juga tidak bisa gelling, sehingga juga tidak baik, sehingga perlu ada konsentrasi yang tertentu gitu ya untuk membuat ini pentingnya di sini.
Jadi ada ionic bond ya, ikatan ion, a form to produce stable complexes. Jadi setelah ada pertukaran ikatan ion tadi itu bisa menjadi kompleks yang stabil gitu ya. Useful adjuvant such as nutrient, vascular regulator, pesticide, fungicide can be supplied to the plant propagule within the installation. Jadi kita masukkan di sini nih itu apa nutrien, plant regulator, pesticide, fungicide kita masukkan di sini sebelum kita kita tuangkan ya ke dalam elektrolit. Ya. Kemudian in most cases, second coat covering the artificial endosperm is required to stimulate the seed coat. Jadi bisa juga setelah jadi coat begitu kita buat the second coat gitu ya, apa kata namanya yang tentu yang mendorong artificial endosperm ini yang untuk lebih tersedianya untuk embrio. Ya. Jadi itu sekalian bagaimana memproduksi sintetik seednya. Nanti kita ada gambar ini. Nah ini gambarnya. Ya, this is the culture, and this culture will produce somatic embryos. Ini somatic embryos nih. Ini somatic embryos with cotyledonary step ya. Kemudian ini dimasukkan di dalam larutan hidrogel tadi. Hidrogel tentu is not gelling yet ya, is still liquid. And then you can pipette here, of course, with the embryo here, and then also the medium here, yang saya katakan tadi ada nutrisinya di sini, ya, kemudian ada pestiside-nya di sini, ini jadikan satu di sini, kemudian ada regulator, ya, jadi dimasukkan di sini, kemudian diteteskan, cerut gitu. Nah, pada saat diteteskan, kemudian dia membentuk gel, membentuk memadat, ya, memadat ini sudah padat gitu ya. So with this method, sometimes this embryo is not in the center ya, kadang-kadang di pinggir di sini gitu, karena prosesnya seperti begini. Sometimes also part of this embryo ini keluar dari ini nih, dari yang sudah solid tadi dia, seperti itu, sehingga bervariasi tentu hasilnya. Ini ada beberapa yang sudah dibuat mesin yang lebih sederhana gitu ya, sehingga betul-betul ukurannya juga seragam, ya, kemudian juga size, kemudian juga letaknya ya, precise somatic embryo ini in center di sini ya, di center. Nah kalau mau dicoba ada testing ya, bagaimana tanaman ini kemudian embrio benih sintetik ini kemudian tumbuh, kemudian bisa tumbuh begini, atau Anda bisa langsung testing ke vermiculit ini ya, ke media di luar, kemudian dia akan tumbuh seperti ini menjadi tanaman. Nah ini secara singkat bagaimana caranya membuat atau prosedur of encapsulation. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan saudara sekalian? Cukup jelas? Halo, cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas ya. Jadi itu ceritanya begitu ya, prosesnya dari embrio kemudian dimasukkan di dalam
yang sodium alginat ya, cairan, kemudian di konsentrasi tertentu ya, kemudian dimasukkan di dalam satu elektrolit. Di sini kebetulan menggunakan kalsium nitrat solution, and then after producing encapsulated embryo, kemudian dites seperti ini. Inilah prosesnya begini. Ini dulu banyak mahasiswa S1 tahun berapa ya? Tahun 80-an, many student undergraduate student use this kind of procedure for their deskripsinya dia ya. Ini adalah contoh embrionya ya. Ini embrio ya, embrio ini embrio yang sudah siap, ada tunasnya, ada akarnya gitu ya, harus yang sudah yang seragam gitu kalau embrio ya. Kalau tidak seragam nanti perkecambaannya juga tidak normal gitu. Kita membuat synthetic seed with high vigor and then viability and then also daya berkecambah gitu ya. Itu juga penting di sini untuk menghasilkan sintesis yang bagus ya. Dijadikan seperti ini. Nah, ini potensial use of somatic seed-nya. Jadi the potential propagation is in large quantities in the relative short time. Ya, prosesnya seperti itu. If you can produce somatic embryos, ton-ton somatic embryo gitu ya, dan seragam dan kualitasnya bagus gitu ya, Anda punya metode untuk membuat itu sebanyak mungkin, Anda akan bisa membuat sintesis dengan relatif cepat gitu ya, relatif cepat membuat seperti yang sistem tadi itu mudah begitu ya, apalagi ada mesin yang bisa tinggal dikumpulkan aja, kemudian dituang-tuangkan begitu ya, di setel langsung bisa jadi sintesis, diproduce kapsul ya, kapsul for obat-obatan. Kemudian yang kedua, of course, true to type ya, sama dengan induknya. Artinya this synthetic seed is clone, so will be heterozygous and homogen. Nah, kemudian karena dihasilkan dari tanaman, dari jaringan somatis. Kemudian does not require a large plant material. Ya, untuk materialnya segera Anda memiliki kalus, kemudian suspensi sel, kemudian produce many of somatic embryos. You can more high number of synthetic seed ya. Do not require a large plant material. And then of course not depending on season. Kapan saja bisa dibuat. Kapan saja bisa dibuat. Anda bisa membuat pabrik benih. Ya. Bukan produksi benih di lapangan, tapi produksi benih di lab gitu ya. Pabrik benih kemudian Anda kemas gitu ya. Anda kemas kemudian bisa langsung disebar begitu ya. Idenya begitu. Bisa langsung disebar. Kalau di tanaman hutan ini bisa disebar lewat helikopter gitu ya. Dan sama dengan induknya gitu ya. Oh, bukan main gitu, kalau itu bisa dihasilkan menggunakan teknologi. Dan memang sampai sekarang masih belum banyak ya. Kita penelitian banyak juga penuh tantangan. Anda nanti yang bisa menyelesaikan tantangan itu ya, banyak yang harus diselesaikan. Nah, kemudian tentu free from systemic disease, karena ini betul-betul dari tisu pelajar, berasal dari tanaman yang free from disease ya, from virus let's say, and then will be processed
somatic embryos free from disease, so synthetic seeds also will be free from disease. Ya. Jadi betul-betul disease free seed. Ya. You can imagine with natural seed is still a lot of disease. Ya. If you can process, you cannot process the seed properly. Nah, tentu tadi itu dengan adanya itu continuous production bisa diproduksi kapan saja, tidak tergantung musim dan bisa secara kontinu diproduksi. Tidak tergantung. Kemudian enable preservation in the long term, ya. Anda bisa simpan sensitivity dalam waktu yang lama, dalam satu storage yang tepat, gitu ya, dalam waktu yang lama. Kemudian, of course, easily handling well in storage. Ya, seperti biji pada umumnya, mirip dengan biji ortodok lah ya, benih ortodok gitu. Kalau rekalsitran tentu bedanya. Masih ingat kan ya, bedanya benih ortodok dan benih rekalsitran ya? Masih ingat ya, misalnya ortodok itu yang bisa disimpan lama, kita bisa turunkan RH-nya ya, sampai serendah mungkin, kemudian bisa di storage selama mungkin gitu, pada tergantung tanaman, tergantung benih. Of course, isi ditransport, bisa ditransport dengan wadah apapun, kemanapun ya, kemanapun. And also has potential for long-term storage without losing viability kan. Potensial ya. Meskipun tantangannya sangat besar sampai sekarang, tetapi this also potential for long-term storage without any losing viability of the seed, ya. And then you can directly plant it to the greenhouse or field, ya. Langsung gitu ya, langsung ditanam seperti Anda nanam benih pada umumnya gitu ya. Itu idenya seperti itu. Ada pertanyaan? Jelas? Ada yang kurang jelas? Izin bertanya, Pak. Kurang jelas, halo, ya? Izin bertanya, Pak, tentang penyimpanan benih buatan ini. Jelas, ya. Apakah ada... Oke, nanti kalau baik. Oke ya. Kemudian, internet saya agak... Kemudian sekalian, selanjutnya adalah jadi basic requirement of requirement of production is the production of high quality vigorous synthetic embryos that can produce plant for with frequency comparable to the natural seed. Jadi yang penting produksi dari somatic hybrid atau propagulnya tadi ya. Propagulnya tadi harus kualitasnya harus bagus. Kalau kualitasnya somatic hybridnya jelek, tentu juga menghasilkan benih sintetik yang jelek. Jadi benih sintetiknya itu juga bisa tumbuh bersama-sama, memiliki akar dan tunas yang bagus, gitu ya. Tidak ada yang abnormal, gitu. Dan itu juga tantangan tersendiri untuk menghasilkan somatic hybrid yang berkualitas tinggi, gitu ya. Sehingga kualitasnya sama, gitu ya, dengan natural seed. Itu satu hal. Karena nanti pada waktu kita memproduksi somatic hybrid dalam waktu lama, Anda mungkin dari Pak Darda mention ya Pak Darda tentang somatic hybrid, how can produce and then variation among the somatic hybrids also occur in the production for a long time, karena dia berasal dari individual sel ya, individual sel, sehingga ada variasi ya, variasi somaklonal a lot in the somatic hybrid, somatic embryos.
in expensive production of large number of high quality somatic lipid with synchronous maturation and high conversion frequency. Ya, ini synchronous maturation. Betul-betul kalau dia ada kan tumbuh akar saja ternyata. Tidak tumbuh tunas sebagian, akar saja. Kemudian tunasnya tidak bisa berkembang. Atau sebaliknya tunasnya tumbuh, akarnya tidak berkembang. Oleh karena itu, quality tadi sangat penting supaya tidak ada pertumbuhan yang asinkronus, ya. Sama gitu, betul-betul tumbuh sama, ya harus sama lah dengan natural seed. Termasuk juga pertumbuhan selanjutnya, synchronized embryo development itu seperti apa? Tumbuhnya cepat atau yang sebagian tidak tumbuh cepat gitu ya, itu juga sangat mempengaruhi. This is also important the material of somatic lipid. Oke. Kemudian sekalian selanjutnya adalah bagaimana stepnya. Jadi yang pertama adalah memproduksi somatik bukan induksi dulu ya, induksi somatik embryogenesis dulu. Kemudian maturation, pematangan embryo somatik yang betul-betul sudah siap untuk tumbuh. Ya. Kemudian encapsulation ini diberi jaket gitu, encapsulation. Kemudian evaluation of embryo and conversion seperti apa. Baru kemudian bagaimana hasilnya, kemudian memang kalau memang bagus langsung di planting in the field atau di greenhouse. Nah, saya rasa Anda sudah tahu ini sama juga embryo, somatic embryo maupun yang natural embryo ya, ada bentuk apa nih, globular, ya. Kemudian herd, kemudian torpedo, ada yang cotyledonary. Ini prosesnya, sehingga kita harus memproduksi di banyak sekali. Kemudian setelah itu dikonversi, ditumbuhkan menjadi menjadi cotyledonary seperti ini yang bisa siap untuk dienkapsulasi. So somatic embryos are bipolar structure. Maksudnya bipolar itu ke atas tumbuh tunas, ke bawah tumbuh akar. With both apical and meristematic region which are capable for forming shoot and root respectively. Ya. Jadi yang ke atas tumbuh tunas, ke bawah tumbuh akar gitu ya. Itu harus seperti itu. Embryo somatik. Ya. Nah, ini nggak jauh beda ya antara somatic embryo and zygotic embryo ya, zygotic embryo, natural embryo tadi ini. Kalau somatic embryo ada galus, kemudian ada globular stage, kemudian jadi herd atau torpedo, ya, kemudian ada pelengkap. Nah, ini kemudian regulation of hope, ya, jadi langsung menjadi tanaman yang sempurna. Ya. Tapi sama mirip yang ada zigot, kemudian langsung jadi globular ya, globular mirip kayak gini, kemudian herd, kemudian cotyledonary. Nah, kemudian jadilah ada expansion, maturation, desiccation, dormancy yang tadi itu yang kita bicarakan, prosesnya dari embrio ini sampai storage ya, dormancy, kemudian ada inhibisi langsung dia germination dan tumbuh. Ini prosesnya yang sudah terjadi. Oke. Ada pertanyaan? Terus ya? Baik. Pak. Ya. Pak, sepertinya tadi ada pertanyaan cuma agak tidak terdengar, Pak. Oh, sorry, saya buka pintu saya nih. Internet saya sekarang udah bagus ya?
Sudah Pak, sudah terdengar. Yang mana yang belum? Ini? Oh enggak Pak. Tadi ada yang bertanya Pak. Cuma Sorry. tidak terdengar tadi. Oke, ya, silakan. Ya, saya Pak mau nanya Pak. Ya, Mas Sofi. Terkait dengan penyimpanan tadi Pak, kan ini benihnya kan dibuat secara steril. Untuk penyimpanan sendiri ada kualifikasi tempatnya nggak Pak? Apakah mungkin tempatnya juga harus steril gitu seperti kayak pembuatan kuljar, pembuatan benihnya, atau sudah bisa di tempat kayak tempat penyimpanan biasa gitu karena dia sudah sudah tahan dari kontaminasi gitu. Iya, terima kasih pertanyaannya Mas Sofi. Jadi itu satu challenge juga yang kita hadapi ya. Oleh karena itu kita keluarkan itu gulanya. Jadi kita harus bersihkan dulu somatik, hibrida somatik itu betul-betul tidak ada medianya ya. Media kemudian kita rendam biasanya ya. Kita rendam di mana? Kita rendam di pestisida gitu ya, di bakterisida atau fungisida begitu ya, betul-betul bersih. Nah, kemudian baru kita coat. Nah, yang ada di dalamnya adalah media. Pada waktu kita berikan gula, nah itu adalah biangnya gitu ya, biang masalahnya seperti itu. Kalau kita berikan gula itu tentu akan kontaminasi. Di dalamnya juga langsung busuk ya. Langsung busuk. Oleh karena itu pengurangan menghilangkan gula dari sintetik seed ini menjadi sangat penting menurut pengalaman kita ya di IPB begitu ya, di IPB begitu. Jadi nah itu pada saat disimpan sudah bisa agak lama, itu seminggu sudah tidak masalah. Tapi ternyata seminggu setelah itu juga masih ada tantangan juga, masih busuk gitu, artinya masih ada kontaminasi. Nah, kemudian tadi itu idenya adalah melakukan coating yang kedua. Coating yang kedua itu isinya hanya bakterisida dan fungisida gitu ya, yang dimasukkan di dalam larutan itu sehingga itu bisa mengkut. Nah, kalau sudah bisa kut begitu, artinya sudah tidak terkontaminasi lagi, dan itu yang bisa kita lakukan, walaupun juga tidak bisa lama juga, maksimum waktu itu baru 2 minggu sampai 1 bulan begitu. 1 bulan. Jadi prosesnya masih seperti itu. Artinya kontaminasi itu tetap ada atau bukan kontaminasi lagi ya, namanya busuk ya, busuk dari akibat cendawan dan bakteri yang ini ya, di sekitar coatingnya itu. Di dalamnya sih itu tadi termasuk bagaimana dia kekerasan dari enkapsulasi tadi juga sangat penting supaya mikroorganisme juga tidak mudah ya untuk tumbuh di sintetik seed itu. Terima kasih pertanyaannya, itu memang sangat challenging ya untuk dilakukan terkait dengan kontaminasi. Ya, makasih Alfi. Itu ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya Pak, izin bertanya lagi Pak terkait dengan jawaban tadi kan, berarti untuk penyimpanan ini memang masih agak sulit ya Pak untuk pembuatan ini. Nah, apakah dengan resiko tersebut sudah ada di negara tertentu yang menggunakan biji benih buatan ini secara massal gitu Pak untuk pertanian? Ya, yang kita baca dari literatur sudah ada begitu ya, sudah dibuat besar-besaran, ada fotonya begitu ya, kemudian ada proses menumbuhkan begitu ya. Apakah itu sustain terus berjalan sampai sekarang? Saya tidak tahu ya. Tapi di Indonesia saya rasa belum ada. Tetapi sekarang kita bicara potensinya seperti itu. Orang sudah mulai mencoba itu dan sebagian sudah berhasil. Apakah juga secara ekonomi juga
apa namanya juga visible gitu ya, apakah juga terus berkembang seperti itu. Tapi itu tadi masalah yang terbesar adalah synchronously growth from somatic embryos. Kalau somatic embryosnya tidak berkembang dengan baik, jadi efisiensi perkecambannya juga jelek. Jadi itu sorry to say seperti itu ya. Ininya di lapangan. Memang sekalian produk bioteknologi kan memang semuanya di situ ya, begitu dari transgenik juga. Nanti kita bicara transgenik juga masih banyak yang belum bisa berjalan. Tetapi secara teknologi sudah dikuasai gitu ya, sehingga bagaimana shifting dari laboratorium ke lapangan dan ke industri. Nah ini yang selalu jadi masalah ya. Itu jadi masalah apa saja pada saat proses dari lab to land gitu ya. Lab to land itu yang selalu kendalanya cukup banyak ya. Itu ya, iya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Ada lagi yang bertanya seperti itu, Ovi? Oke, ada ya, saya teruskan. Ini sudah. Nah, ini adalah salah satu contoh bioreaktor for producing somatic hybrid. Ini adalah production of single cell embryoid ya, embryoid atau globular stage ya, globular stage of somatic hybrid dalam jumlah besar. Menggunakan aerasi, ini ada aerasinya supaya ada di sini ada filternya sehingga memungkinkan ada memungkinkan ada exchange air ya, air exchange di sini, kemudian juga tentu di sini ada filter di sini ya, kemudian memungkinkan juga ada kalau nggak salah ini ditempatkan di shaker ya, digoyang gitu ya. Nah ini biasanya kerapatan itu 10.000 sel per mililiter, 10.000 sel. Nah potensinya ini bicara potensi juga nih, potensinya 10.000 sel menjadi 10.000 tanaman gitu ya. Kalau 90% dari 9.000 tanaman itu kalau pisang itu untuk 1 hektar ya, dari 1 mililiter ya, itu 1 mililiter 10.000 sel jadi 10.000 tanaman dan menjadi 1 hektar itu kan potensi ya, itu yang mungkin bisa terjadi. Nah kemudian di sini kemudian bisa dibuat macam-macam termasuk untuk membuat synthetic seed tadi ya. Ini seperti apa kalau di media padat ya, itu bagaimana produksi dari somatic embryo. Tapi it's not all of the somatic embryo will produce normal shoot dan normal root ya. Probably they have always efficiency of producing normal embryo ya, normal plantlet. Is also a limitation producing plant from somatic embryos. If from somatic embryo to plant is also challenge. I can imagine if this somatic embryo is also could by using sodium alginate ya, producing synthetic seed is also, but as technology is also can be applied. Nah ini sama gambarnya. This is a somatic embryo. It's more or less the same as a zygotic embryo. That is from somatic cell, ya, somatic cell. And then of course the
the size is also different among plant. Sometimes also small, so bigger like this. So you can differences between somatic embryos and zygotic embryos. This is zygotic from somatic cell, but zygotic embryos, of course, from development of the zygote using between male and female gamete, and then it can be used to produce duplicate of the single genotype. Of course, this cannot. Every zygote is very unique, because this is the fusion between male genotype is different, and then female is also different. So we cannot produce duplicate a single genotype by using zygotic embryo. Of course, yang F1 tadi bisa ya. It doesn't involve sexual recombination. Just allows specific and directed change to be reduced to into desirable elite individual by inserting isolated gene sequence into somatic cell. So if you want to make a different of somatic embryos, you can also insert gene by transgenic plant, and all the you can make variation. But in zygotic embryos also is possible to make a recombination among plants. Nah, bagaimana tentang enkapsulasi itu sendiri? Ini teknisnya ya. Encapsulation is necessary to produce and to protect synthetics. The encapsulation is done by various type of hydrogel. This is hydrogel. Producing gel, which are water soluble. The gel has a complexing agent which is used in various concentrations. This complexing agent. So you can make solution of gelling agent like this: sodium alginate or sodium chain with gelatin and etc. Karakenan, but they will gelling after dituangkan ke dalam complexing agent seperti ini dengan konsentrasi yang berbeda-beda ya, konsentrasinya berbeda-beda. Sodium alginate ini yang paling sering digunakan. It's frequently selected as metric for synthetic acid because of the moderate viscosity, kekentalannya itu, supaya dan low spinability itu mudah diaduk atau diputar atau and then low toxicity low toxicity of somatic embryos and quick gelation. Jadi ini yang paling banyak digunakan adalah sodium alginate ini, sodium alginate. Low cost and biocompatibility karakteristik ini paling banyak digunakan karena biocompatibility dengan tanaman dengan kodiversitas bisa kompatibel ya. Ini bahannya. Nah, kemudian bagaimana prinsipnya ya? The major principle involved in the alginate encapsulation process is that the sodium alginate drops contained somatic hybrids when drop into calcium chloride solution form round and firm bit due to the exchange between the sodium and calcium. Jadi bergelling bisa memadat gitu karena ada ionic bond atau dia bilang sebagai pertukaran ion atau ikatan ion Na dan Na
dan Ca dia di kalsium itu ada satu satu ikatan di solusinya gitu. The hardness and rigidity of capsule mainly depend on the number of solution sodium ion exchange with calcium ion. Jadi ini pertukaran ini yang membuat membuat dia gelling gitu ya. Yang satu ke sini, yang satu ke sini gitu ya. Jadi membuat ikatan, membuat jembatan gitu ya antara sodium alginat tadi dengan kalsium klorid. Kemudian hence the concentration of two gelling agent, sodium alginate and calcium chloride, and the complexing time, jadi waktu juga penting, should be optimized, harus optimasi for formation of capsule with optimum bit hardness and density. Jadi kalau ingin optimumnya seperti apa sih dia? Seperti apa itu juga harus kita ukur konsentrasinya alginat berapa, kemudian konsentrasinya kalsium berapa, kemudian waktunya berapa, sehingga itu menentukan kekerasan ya, hardness dan rigidity-nya itu ditentukan oleh 3 hal tadi. Konsentrasi dari alginat, konsentrasi dari kalsium, dan waktunya. Jadi ini disampaikan nih bahwa sodium alginate 3% itu kemudian dengan kalsium klorid 1% selama setengah jam itu menghasilkan kekerasan dan rigidity yang baik ya, supaya somatic hybrid tadi itu viable gitu. Ya, jadi itu maksudnya itu ya di slide ini gimana cara membuatnya ya, waktunya dan dan kombinasinya. Jadi Anda bisa kombinasikan ini dengan ini gitu ya. Tapi yang banyak digunakan adalah sodium alginate dan kalsium klorid ini. Ini yang paling banyak digunakan. Nah, bagaimana storage tadi ada yang menanyakan tentang storage. Jadi somatic embryos is lack of seed coat, jadi tidak ada testan dan tidak ada endospermia. Yang oleh karena itu harus di provide protection, perlindungan dan juga nutrisi, seperti juga di symbiotic embrio ya, jadi kita buatkan document these deficiencies, adding the nutrient and growth regulator to the encapsulation matrix desired. Diperlukan ya untuk menambahkan tadi itu di dalam artificial endosperm. Addition to the nutrient and growth regulator, the encapsulation matrix result in increased inefficiency, germination, and viability synergy. Jadi ini penting sekali untuk meningkatkan efisiensi dan viabilitas. Penambahan dari nutrien dan hormon ya saat pengatur tumbuh ini juga sangat penting untuk meningkatkan increase efisiensi dan viabilitas. Nah, kemudian this synthetic seed can be stored for longer period time, even up to 6 months. Bisa disimpan sampai 6 minggu, 6 bulan gitu ya, without losing, tidak ada perubahan atau kehilangan viabilitas jika di store dalam 2 derajat Celcius. Nah, salah satunya adalah itu ya. Kalau kita bisa simpan 2 derajat Celcius, maka dia akan bisa sampai 6 months. In addition, the number of useful material such as nutrient, fungicide, pesticide, antibiotic, or microorganism can be incorporated into the LP. Jadi ini juga seperti saya katakan ini juga salah satu untuk meningkatkan ketahanan artificial seed ini terkait dengan mikroorganisme. Kemudian to induce desiccation tolerance supaya dia tahan,
wide variety of chemicals or physical stress can be applied ya, during the development of somatic embryos. Jadi bisa kita tambahkan juga ada ABA, ada prolin, asam amino ya, ada triazoles, ada high sucrose concentration. Nah ini kita tambahkan karena murah, kita kasih high sucrose concentration, tetapi masalahnya kontaminasi. Kalau kita tambahkan sucrose yang tinggi ya, kemudian chilling, high density inoculum, thermal shock, ya, katanya ada begitu. Macam-macam lah orang melakukan itu untuk meningkatkan toleransi ya, toleransi dari lingkungan, toleransi dari mikroorganisme segala macam, itu kita bisa memasukkan juga bahan-bahan itu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, saya teruskan ya. Nah ini contohnya bagaimana ini tanaman synthetic seed dari anggrek ya, kemudian dia tumbuh, kemudian dia bisa tumbuh seperti ini. Nah ini di lab seperti ini ya, bisa seperti itu. Apakah bisa semudah nanam cabai, semudah nanam jagung? Nah itu masalahnya ya, masalahnya. Tetapi memungkinkan untuk melakukan itu, dan banyak orang sudah mencoba bagaimana strategi-strategi untuk melakukan peningkatan efisiensi di lapangan, peningkatan storage ya, lama penyimpanan segala macam itu yang mungkin juga perlu dilakukan. Nah ini saudara sekalian salah satu contoh bagaimana penyimpanan ya yang mempengaruhi viabilitas dari synthetic seed. Jadi kalau dienkapsulasi menjadi enkapsulasi, kalau langsung ditanam tuh, tidak diusah disimpan, persentase tumbuhnya itu 88%. Kalau disimpan 30 hari dengan suhu 4 derajat, itu menurun itu dari 88 turun dari 87%. Ya. Kemudian disimpan 30 hari di room temperature. Ini ternyata juga menurun menjadi 72%. Kalau disimpan 2 bulan 4 derajat, turun, naik dari 8, tapi turun dibandingkan yang 4 derajat ya, turun 1% gitu ya. Terus saja begini nih, setelah enkapsulasi yang disimpan pada selama berapa nih, 180 hari ya, dalam ruangan yang 4 derajat, itu menjadi turun menjadi 71% saja yang hidup ya, yang hidup. Tetapi kalau di room temperature selama 180 hari itu berapa, 6 bulan tadi ya, 6 bulan cuma 20%. Nah ini nih sekalian contohnya yang menjawab pertanyaan siapa tadi, Pak Ia atau Pak I ya, kalau salahnya, sorry, lupa. Nah ini ya kondisinya ada standar errornya ya, dan kemudian diolah menggunakan student test gitu ya. Anda juga bisa melakukan penelitian seperti ini kan, untuk mendapatkan data yang untuk skripsi bisa seperti itu. Nah ternyata itu kita bicarakan tentang namanya hydrated synthetic seed. Jadi di dalam hydrogel ya, itu yang kita bicarakan. Tapi kita juga ada yang namanya desiccated synthetic seed.
ternyata memungkinkan kita membuat desiccated synthetic seed ini. Ada penelitian ke arah situ ya. Desiccated synthetic seed. Jadi ini tidak dimasukkan di enkapsulasi, tetapi langsung dikeringkan lah gitu ya, dikeringkan. Ternyata memungkinkan kalau bisa dikeringkan, memungkinkan. Jadi kalau hydrated seed itu adalah somatic embryos encapsulated, jadi encapsulated by hydrogel dengan tambahan nutrisi segala macam tadi itu yang hydrated seed. Tapi ada juga yang desiccated somatic embryo dikeringkan with specific water content. Jadi di water contentnya kandungan airnya itu diturunkan, kemudian katanya itu bisa diproduksi selama beberapa bulan gitu ya, long period. Jadi itu ada dua, ada dehydrated seed dan desiccated artificial seed. Ini dehydrated artificial seed. Nah, itu. Ya, ada dua. Nah, ini adalah contohnya sekalian. Ini adalah embrio. Perbandingan antara embrionya dari somatic hybrid dan dengan kacang polong ya. Ini seperti itu bedanya begitu ya. Itu bisa kita keringkan kemudian jadi seperti ini, dan ini bisa bertahan lama katanya. Saya juga belum pernah melakukan pernah. Ini saya cuma baca di tempat lain dan ada fotonya gitu ya. Fotonya seperti ini. Ada seperti itu ya. Ya, ini cara membuatnya ini. Gimana cara membuatnya? Pertama adalah explant pada medium seng dan hiberland. Ditambah 24D, ditambah kinetin, ada tambah sama amino. Ini untuk membuat embryogenic kalus yang bisa menghasilkan embrio lah ya, memproduksi bentukan-bentukan yang akan jadi embrio gitu ya, pro embrio ya. Nah, kemudian embryogenic kalus tadi itu dimasukkan ke dalam kalusnya, itu dimasukkan di dalam yang berdiameter segini, dimasukkan di dalam media padat tanpa satu pengaruh tumbuh, tanpa 24D ya, tanpa 24D. Dan ini ternyata bisa menghasilkan embrio, embrio somatik ya. Nah, ini proses dari sini ke sini adalah desiccated ya, pengeringan. Pengeringnya tidak tapi ada prosesnya. Jadi embrio yang dipanen ini ditransfer ke dalam suatu medium di sini, BO12Y medium ini ditambah sukrosa, nitrogen, sulfur at a high concentration. Jadi ada sulfur, dan ini untuk mencegah perkecambahan dan akumulasi akumulasi bobot kering lah gitu ya, akumulasi food lah di situ. Jadi itu harus ditambahkan sulfur, betul-betul yang tadinya itu tidak ada isinya hanya air, itu terus diisi untuk storage, untuk untuk bahan makanannya lah gitu ya. Bahan makanannya betul-betul dia sewaktu-waktu itu bisa tumbuh sendiri, karena dia embrio ini menyimpan bahan tanaman di embrionya sendiri gitu. Nah, ini yang disebut sebagai maturasi tahap 1. Ini adalah maturasi tahap 1. Nah, kemudian di sini somatic embrio akan mengakumulasi berat kering ya. Ini bukan dry itu ya, dry kering. Mengakumulasi berat bobot kering ya, sangat cepat gitu ya. Nah, setelah itu dipindahkan lagi pada medium yang sama, tetapi ditambahkan ABA selama 3 hari agar supaya toleran. Nah, jadi ditambahkan ABA
media tambahkan ABA, sehingga embrio somatik tadi itu lebih toleran, gitu ya, lebih toleran. Nah, baru kemudian embrio somatik ini dipindahkan ke medium yang berisi garam tanpa sukrosa, ya, tanpa sukrosa pada RH, dan setiap hari selama 1 minggu itu dipindahkan ke RH yang lebih rendah, ya, sampai mencapai RH-nya 15%. Ya, gitu terus pelan 1 hari dipindahkan, gitu ya, terus sampai 15%. Ya gitu stepnya ya, dari mulai prosesnya terus. Nah, somatic gibril yang 15% tadi itu dapat disimpan, dapat disimpan dan ditambahkan pada kelembapan yang tinggi, dia langsung berkecambah. Jadi itu yang disebut desiccated artificial seed. Jadi proses tentu prosesnya bagaimana supaya dia accumulation store, ya, accumulating store food ini, ada maturation dan kemudian juga ada meningkatkan toleransi terhadap kekeringan, kemudian juga menurunkan RH, water content, ya, dari mungkin dari 90% menjadi 15% by subculture, ya, subsequent subculture to the salt medium without sucrose, ya, terus gitu. Jadilah yang seperti begini, ya, gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Oke, kalau tidak ada, ini ada slide terakhir yang terkait dengan limitation. Oke. Although result of intensive research in the field of synthetic seed technology seem promising for propagating number of plant species. Ya, riset sudah cukup banyak dan juga untuk banyak spesies. Practical implementation of the technology is constrained due to the following reason. Jadi kembali ke pertanyaan tadi itu, masih banyak constraint, dibatasi beberapa constraint. Satu, limited production of viable micropropagule useful in synthetic seed production. Kembali lagi ke micropropagule tadi yang dia somatic embrio, ya. Bagaimana kita memproduksi somatic embrio, itu yang paling penting. Kita harus membuat media memproduksi somatic embrio yang atau micropropagule yang vigorous, yang high quality, gitu ya, sehingga hasilnya pun sebagai synthetic seed akan bagus. Ya, yang pertama. Kemudian anomalous and asynchronous development of somatic embryo tadi yang saya sampaikan tadi, ya. Ada pertumbuhan yang tidak sama, tidak sinkron antara akar dan tunasnya. Ada sebagian tumbuh akar tidak tumbuh tunas, dan sebagian tumbuh tunas tidak tumbuh akar. Kemudian ada anormal, ya, tidak normal, ya, pertumbuhan dari somatic embryo ini, sehingga sangat mengurangi itu, ya, sangat mengurangi efisiensi dalam viabilitas dari synthetic seed. Kemudian improper maturation of somatic embryos that make them inefficient for germination and conservation into panel. Jadi maturation dari somatic embryo tadi itu sangat penting. Kapan somatic embryo itu dibuat kapsul, itu sangat penting, gitu ya. Jangan sampai terlalu muda, gitu, sehingga dia tidak berkembang, gitu ya. Harus pas, gitu. Waktunya harus tepat.
sehingga betul-betul bisa menghasilkan tanaman improper maturation stage ya. Lack of dormancy, nah ini lack of dormancy. Kadang-kadang itu langsung tumbuh. Lack of dormancy and stress tolerant. Jadi karena stress tolerant dan lack of dormancy ini membuat dia ini limitation in the storage ini. Ini tidak bisa disimpan kadang-kadang itu. Walaupun dimasukkan ke dalam 2 derajat itu tetap saja tanah tunas itu tumbuh gitu. Tunas itu tumbuh sehingga sulit gitu. Ya, membuat dia betul-betul seragam, tumbuh seperti normalnya gitu, seperti benih pada umumnya ya, natural seed. Kemudian yang selanjutnya adalah poor conservation of even normally mature somatic hybrid, and that microforce into the plant that limit of value of the and ultimate technology. Jadi memang karena memang storage-nya sangat kurang gitu ya. Jadi memang sangat teknologi ini menjadi tidak berkembang. Dari sisi nilainya juga akhirnya tidak berkembang juga. Ya. Tapi sekali lagi ini alternatif teknologi mungkin suatu waktu akan berkembang juga ya dalam perkembangan pertanian kita. Nah, yang terakhir adalah variation, somacular variation, genetic variation dari somatic hybrid, dari somatic embrio ya, somatic embrio tadi itu ini tentu ada variasi, ini menjadi masalah ya. Sebagai somatic hybrid saja itu masih banyak variasi ya. Kalau kita menggunakan somatic hybrid untuk tanaman kelapa sawit aja itu masih banyak variasi, sehingga orang masih ragu-ragu ya membuat menanam tanaman kelapa sawit dari embrio somatik. Mereka lebih lebih yakin, secure gitu ya, untuk menanam biji yang dikembangkan dari persilangan antara dura dan satu lagi, masih ingat kalau tanah kelapa sawit silangan dari dura dan apa? Masih ingat nggak kelapa sawit? Dura dan tenera. Ya, dura dan tenera. Itu jujur secure, tapi somacular variation ini sangat mempengaruhi gitu, kualitas dari somatic embrio ini, sehingga kalaupun dijadikan somatic seed juga variasi ya, di sini sebut sebagai uniformity gitu ya. Ini sangat tidak menguntungkan itu. Jadi itu saudara sekalian, waktunya pas ini jam 9.40 lebih dikit, sorry. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Cukup? Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini berguna buat saudara sekalian sebagai pengetahuan gitu ya. Pengetahuan ternyata ada yang namanya sintetik seed dan buatnya gampang gitu ya. Bisa diaplikasikan, tapi tantangannya juga masih banyak gitu ya. Tugas-tugas Anda lah itu nanti untuk memperbaiki, siapa tahu menjadi teknologi yang berguna untuk petani kita di masa mendatang ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan selamat ujian ya, selamat UTS, mudah-mudahan sukses, tetap sehat ya, terus sekalian di rumah masing-masing,
tetap happy ya, jangan stres. Kita tetap walaupun saya rasa memang capek ya mengikuti kuliah daring itu, tapi ya kondisi kita, saya juga nggak ingin sebetulnya kuliah daring, ingin ketemu dengan saudara sekalian gitu ya, bicara sana sini juga gitu ya, ini mungkin juga berpengaruh juga ya, mudah-mudahan sehat ya. Baik, saya sekalian, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon saya sekalian untuk menunjukkan lagi wajahnya, saya foto. Mana? Baby, Izul, Salah, mana lagi? Ayo bangun. Bangun. Ayo, rambutnya disisir tuh. Siapa tuh yang belum ada anunya tuh? Nggak ada. Tuh, ya, sisiran dulu gitu ya. Ini siapa lagi yang belum anunya? Namanya, tunjukkan namanya supaya saya bisa foto ya. Ada satu yang belum, ada dua yang belum menunjukkan nama tuh. Mana namanya? Ayo. Nah, ayo. Ya udah sisiran, udah ganteng kamu. Namanya siapa namanya? Siapa? Fahri, Pak. Ya, Fakri sudah. Terus apa lagi tuh ya temennya yang itu, mana yang dua belum tuh? Gelap lagi, nggak jelas itu. Apa itu? Masukin namanya. Nah, itu terang. Namanya siapa? Nggak kelihatan itu hidungnya, bibirnya nggak kelihatan. Nah, gitu. Namanya siapa? Tulis dong. Iya. Saya yang cantik-cantik nggak ada namanya. Namanya itu siapa lagi, itu yang gelap itu siapa tuh? Itu di gua apa? Oh, namanya aja Mas, namanya. Nah, masih belum tuh. Satu lagi. Siapa tuh? Satu lagi. Nah, ayo. Nah, sudah. Namanya mana Mas? Tunjukin dong namanya siapa. Takutnya nggak kenal sama temennya. Susah, nggak keluar. Namanya nggak keluar. Oke. Nah, lagi. Nah, keluar nih satu nih, siapa nih? Satu nih nggak keluar, nanti siapa? 1, 2, 3. Sayang ganteng-gantengnya dua namanya. Nah, di sini supaya tidak kelihatan saya, nah sini 1, 2. Oke. Sip, baik, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, semoga semuanya sehat. Ya. Baik, thank you very much for all for attending this lecture ya. Oke. Bapak mohon maaf Pak. Ya. Untuk BAP di IPB Mobile apakah? Ya, saya mau nih. Saya mau Iya. Kalau mau ditunggu nih. Saya lihat di IPB Mobile saya. Iya, Pak. IPB Mobile harus sekarang jam 8 jam itu, kemudian sintetik, nama saya catatan edit, catatan kuliah berjalan lancar. Berjalan lancar ya. Sip. Teman ke-7 benih sintetik. Oke, sudah ya. Coba Anda Baik, lihat. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Alif ya.
Ya, Terima kasih. Pak.